Baiklah, saudara-saudaraku aborigin yang terhormat, saya rasa sudah saatnya seseorang berbicara dengan kalian dari hati ke hati. Sebelum saya mulai video ini, izinkan saya mengatakan dengan jelas bahwa saya, sebagai seseorang yang bukan penduduk asli tanah ini, sepenuhnya mengakui dan menyadari fakta bahwa orang aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres adalah pemilik sejati tanah ini. Dan saya tidak tahu ada orang Australia yang tidak mengakui atau menghormati fakta itu. Saya mengakui bahwa budaya aborigin adalah budaya tertua yang masih ada, berusia sekitar 55 hingga 60 ribu tahun. Tapi saya juga mengakui fakta bahwa Australia yang kita semua cintai dan tinggali diciptakan oleh para pemukim Inggris. Australia memiliki sejarahnya sendiri yang unik. Terkadang itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dan terkadang kita harus mengakui adanya babak-babak kelam dalam sejarah. Tapi bagaimanapun keadaan Australia saat ini adalah negara yang indah. Begitu indahnya sehingga orang-orang dari seluruh dunia ingin datang ke sini dan tinggal di dalamnya. Namun, semua itu tidak datang tanpa pengorbanan. Kita memiliki orang-orang oportunis yang datang memanfaatkan sifat baik Anda. Ada orang-orang yang memanfaatkan Anda dan menanamkan benih perpecahan antara dua komunitas tertua yang tinggal di Australia, komunitas aborigin dan para pemukim Eropa. Apapun yang telah kita bangun, Australia yang seperti sekarang ini dibangun melalui kerjasama antara kedua komunitas ini. Namun belakangan ini, ketika Australia menjadi multikultural, negara ini mengundang orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan oportunis. Apa yang saya bicarakan? Biar saya tunjukkan orang-orang ini kepada Anda. Oke, lihat wanita ini. Lihat syalnya. Syal itu menggabungkan bendera aborigin dan kafie. Kenapa? Dia seorang hijabi. Dia seorang muslim. Mereka di sini untuk memanfaatkan Anda. Tiba-tiba, kata kolonialisme menjadi kata favorit mereka. Siapa mereka ini yang berani bicara menentang kolonialisme? Mereka menjajah Afrika Utara, Timur Tengah, India. Mereka bahkan sampai ke Spanyol dan juga bergerak masuk ke Perancis sampai akhirnya dikalahkan oleh Charles Martel. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Orang-orang ini tidak punya rasa hormat terhadap budaya aborigin. Mereka sama sekali tidak tertarik pada Anda. Mereka hanya punya satu kepentingan, yaitu bagaimana menyebarkan tatanan dunia Islam mereka dan mendirikan kekhalifahan. Anda tahu apa? Secara teologis dan religius, Allah yang merupakan Tuhan mereka dalam Islam telah mengizinkan mereka untuk agak toleran hanya terhadap dua komunitas. Anda tahu siapa dua komunitas itu? Yahudi dan Kristen. Dan yang ketiga adalah Sabian, tapi mereka sudah punah. Itu saja, Yahudi dan Kristen. Agama mereka hanya membiarkan dua kelompok itu hidup. Agama mereka hanya mengizinkan mereka untuk bersikap toleran hanya kepada Yahudi dan Kristen. Dan Anda bisa lihat seberapa toleran mereka terhadap mereka. Mereka menyebut mereka sebagai dhimmi. Dengan kata lain, warga negara kelas 2. Semua orang lain hanya mendapat dua pilihan, yaitu masuk Islam atau dipenggal. Hanya itu. Hanya itu, teman-teman. Dan kalian pikir orang-orang ini peduli pada kalian? Mereka tidak di sini untuk peduli pada kalian. Mereka hanya di sini untuk memanfaatkan kalian. Saya katakan itu dengan tegas karena saya berasal dari budaya itu. Saya berasal dari agama itu. Dan mereka ingin memenggal saya. Kalian tahu kenapa? Karena saya tidak setuju dengan agama mereka. Saya pikir Muhammad adalah nabi palsu. Itu saja. Itu saja, teman-teman. Itu sudah cukup bagi saya untuk dipenggal. Apa yang membuat kalian berpikir mereka akan toleran terhadap kalian? Islam membenci para penyembah banyak dewa. Islam bahkan membenci orang Yahudi dan Kristen. Tetapi karena mereka adalah ahli kitab, artinya mereka adalah sesama rumpun agama Abrahamik. Itulah sebabnya mereka bisa hidup sebagai warga kelas 2 yang dikenal sebagai dhimmi. Hak istimewa yang tidak diberikan kepada komunitas lain. Orang Hindu harus memilih antara masuk Islam atau mati. Orang aborigin, mereka akan menganggapmu sebagai makhluk rendahan. Saya tidak melebih-lebihkan hal itu. Lihat sejarah mereka. Setiap negara yang mereka taklukkan, mereka hancurkan budaya asli pribuminya. Setiap negara. Hanya orang India yang berhasil bertahan dari mereka. Hanya orang India. Karena jumlahnya sangat besar, mereka tidak bisa membunuh semuanya. Meskipun mereka membuat gunungan tengkorak selama abad pertengahan, mereka tidak setia padamu. Mereka tidak peduli padamu. Ini adalah tipu daya terbaru mereka. Mereka masuk. Mereka mengeksploitasi celah perpecahan di setiap masyarakat. Mereka melakukan hal yang sama dengan penduduk asli Amerika dan bangsa-bangsa pertama di Kanada.
Kenapa kamu harus berbeda? Mereka melakukan hal yang sama padamu. Sekarang saya mengerti komunitas aborigin punya banyak keluhan terhadap masyarakat Australia kulit putih. Tentu, tapi bukankah kita sedang membuat kemajuan? Bukankah kita sedang maju? Bukankah kita sedang bergerak ke depan? Dan kamu, apa yang membuatmu berpikir bahwa orang-orang ini bisa menjadi orang yang menginginkan kebaikan untukmu? Seperti yang saya katakan, saya berasal dari budaya itu. Saya tahu agama ini. Saya sudah menulis buku tentang topik ini. Orang-orang ini hanya tertarik pada satu hal dan hanya satu hal saja, yaitu bagaimana menyebarkan Islam dan mendirikan kekhalifahan. Dan dalam kekhalifahan itu, kaum homoseksual dilempar dari atap. Orang-orang kafir selain Yahudi dan Kristen harus dihukum mati kecuali mereka masuk Islam. Orang Yahudi dan Kristen harus hidup sebagai dhimmi atau warga kelas 2, di mana mereka harus membayar jizyah, pajak kepala non-muslim. Perempuan, kamu lihat bagaimana perempuan mereka berpakaian. Ini cuma kedok untuk saat ini. Begitulah cara perempuan mereka berpakaian. Beginilah cara mereka memaksa perempuan mereka berpakaian. Kamu tidak perlu mendengarkan saya. Ya, sebaiknya kamu mendengarkan saya. Tapi kalau kamu tidak mau mendengarkan saya, tidak apa-apa. Dengarkan mereka sendiri. Saya benar-benar punya ribuan video seperti ini. Mereka akan memberitahumu siapa mereka. Kami tidak mengatakan bahawa Islam hadir untuk hidup berdampingan dengan banyak agama yang berbeza. Dan kita semua bisa saling bergandengan tangan dan berteman. Agama ini telah diutus untuk mendominasi, menghapus dan menyingkirkan setiap agama lain. Menghapus, menyingkirkan. Itulah yang persis dilakukan oleh Muhammad. Itulah yang telah mereka lakukan selama 1400 tahun terakhir sampai mereka dipukul mundur. Agar orang-orang meninggalkan setiap agama dan menerima Islam. Itu saja. Dan jika itu harus dicapai dengan bertempur, maka memang harus ditempuh dengan bertempur. Karena tujuan terbesar disyariatkannya jihad adalah untuk menjadikan kalimat Allah yang tertinggi dan kalimat orang-orang kafir yang terendah. Meskipun orang-orang kafir membencinya. Tapi kami tidak malu untuk mengatakannya dan kami tidak merasa itu adalah sesuatu yang seharusnya membuat kami sungkan untuk mengatakannya. Mereka bahkan tidak menyembunyikannya karena mereka memang diperintahkan untuk melakukan itu. Apa yang membuatmu berpikir bahwa mereka akan peduli padamu? Seperti yang saya katakan, apapun keluhan yang mungkin Anda miliki, apapun masalah yang Anda miliki dengan persemakmuran Australia atau pemerintah Australia, tidak masalah. Tapi itu adalah urusan antara Anda dan negara Australia. Bukan para komunis ini, bukan para sosialis ini, dan bukan para Islamis ini. Saat ini para komunis dan sosialis telah bergabung dengan para Islamis ini dengan dalih kami melawan penindasan. Mereka adalah penindas terbesar. Kelompok lainnya, para komunis, lihat sejarah mereka. Stalin, 20 juta orang dibunuh. Pol Pot, Mao. Mereka telah membunuh lebih banyak orang di abad ke-20 dibandingkan kelompok politik manapun. Hanya Islam yang telah membunuh lebih banyak orang daripada komunis. Itu pun hanya karena mereka punya keunggulan waktu, 1300 tahun hanya itu. Kedua kelompok ini termasuk di antara komunitas atau ideologi politik yang paling banyak melakukan pembunuhan massal. Dan mereka berpura-pura peduli tentang hak asasi manusia. Mereka tidak peduli tentang hak asasi manusia. Sekarang, biarkan saya akhiri video ini lagi. Seperti yang saya katakan, saya berasal dari budaya ini. Saya memahami budaya ini. Orang-orang ini tidak setia padamu. Mereka tidak peduli padamu. Mereka sama sekali tidak peduli padamu. Mereka hanya memanfaatkanmu untuk menghancurkan barang. Itu saja, tidak ada agenda lain. Dan kalau kamu pikir mereka hanya segelintir orang saja, tidak. Mereka ada di mana-mana. Lihat ini, mereka juga ada di Australia. Kita ingin melihat syariah diterapkan. Dan kita ingin melihat khilafah Islam ada. Maka kita harus berjuang untuk itu. Ketika umat Muslim berada dalam keadaan kuat, maka mereka bisa mulai berurusan dengan kekuasaan. Dan saat itulah saya direkrut di masjid oleh Ikhwanul Muslimin. Dan sekarang mereka menerima saya. Dan saya dilatih untuk apa yang disebut jihad peradaban atau jihad tersembunyi, yaitu menyusup ke dalam budaya dan memengaruhinya dari dalam dan menjalankan perintah Ikhwanul Muslimin. Itu saja. Karena agenda kami adalah membawa syariah, yaitu konstitusi Islam, ke negara-negara. Dan begitu syariah ditegakkan, maka kita bisa menaklukkan seluruh dunia dengan syariah tanpa senjata. Itulah rencananya. Lihat ini, dia sendiri yang mengatakannya. Dalam keadaan kuat, barulah mereka bisa mulai berurusan dengan kekuasaan. Mereka hanya menunggu untuk menambah jumlah mereka.
Inilah sebabnya, lihat orang-orang ini. Mereka tinggal di sini, mereka ada di sini. Mereka ada di Australia. Dan izinkan saya mengatakannya lagi, jika Islam telah menaklukkan Australia, tidak akan ada satupun orang aborigin yang masih hidup hari ini. Tidak akan ada. Mereka pasti sudah membunuh semuanya. Mereka akan menghapuskan mereka, atau mereka akan masuk Islam. Hanya itu. Budaya aborigin yang dihormati oleh Barat, yang pemerintah Australia perjuangkan dengan keras untuk tetap dilestarikan agar tetap hidup. Bukan berarti itu sempurna, tapi jika yang berkuasa adalah Muslim, bukan pemerintah Australia, jika bukan orang kulit putih, jika yang berkuasa adalah Muslim, bukan pemerintah Australia atau orang kulit putih, budaya aborigin tidak akan bertahan. Lihat orang-orang ini, mereka tidak setia kepada siapapun. Dengarkan mereka. Mereka bahkan tidak setia kepada pihak yang menghidupi mereka. Kamu berhak untuk marah. Kamu berhak untuk didengar. Jangan biarkan mereka yang sudah kalah di dalam dirinya membungkam kamu. Mereka sudah kalah di dalam dirinya. Barat sudah kalah di dalam dirinya. Itulah sebabnya mereka ada di sini. Mereka di sini untuk menyebarkan fitnah. Fitnah, kekacauan. Saya menggunakan istilah dalam Islam. Itulah sebabnya mereka ada di sini. Lupakan seruan untuk persatuan dan kekuatan. Lain kali Anda melihat seorang politisi yang mendukung genosida diundang ke suatu tempat, mereka tidak diterima. Mereka tidak diterima. Persetan denganmu, ini bukan negaramu. Terus coba saja, lanjutkan. Dan lihat, mereka tidak peduli. Mereka benar-benar tidak peduli. Mereka sudah siap. Mereka datang sudah siap. Dia tahu apa yang terburuk bisa terjadi padanya. Dia akan dicabut kewarganegaraan Australianya dan dideportasi. Tidak masalah, dia tidak peduli. Kamu tidak punya hak untuk memberitahu kami. Kami tidak harus setia pada perjuangan menyedihkanmu di Gaza. Kami tidak peduli dengan perjuangan menyedihkanmu itu. Bagus sekali Israel. Semoga Israel semakin kuat. Tahan para barbar di luar gerbang. Jangan biarkan mereka masuk. Tidak ada waktu untuk berpidato. Ingat, kode itu bukan hanya untuk satu orang. Harus ada ratusan pria dan wanita. Kode itu adalah bebaskan Palestina. Bebaskan Palestina. Persetan dengan Palestina. Bebaskan, bebaskan Palestina. Bebaskan, bebaskan Palestina. Itu saja. Itu satu-satunya perjuangan yang mereka bela. Dengarkan orang ini di sini. Semua tentang kesediaanmu untuk berkorban. Seperti rakyat Palestina yang kita lihat hari ini. Mereka sudah berjuang berapa tahun? Lebih dari 80 tahun. Jadi ini bukan waktu yang singkat. Saya harap mereka terus berjuang selama 80 tahun lagi. Jadi teruslah berjuang. Jadi saya tidak berharap jika itu tidak terjadi pada akhir 2026. Kenapa kita harus melewati semua itu? Kita akan melewati sampai 2027, 2028, 2029 dan kita akan memakzulkannya. Demi Lihat berapa banyak orang kulit putih Australia yang menonton ini sekarang. Mereka membangun enklave kecil mereka sendiri, pasukan kecil mereka sendiri untuk menyebarkan perpecahan, untuk menyebarkan kekacauan. Itulah tujuan mereka di sini. Mereka hanya peduli pada tujuan mereka sendiri. Mereka tidak peduli pada kalian. Jadi perlawanan adalah sesuatu yang harus terus berlanjut. Sama seperti mereka juga memanfaatkan komunitas LGBTQ. Terkadang tidak semuanya omong-omong. Lihat orang ini. Penting bagi kita untuk tidak merayakan hari di mana genosida, awal pembunuhan, pengusiran, dan pemerkosaan dimulai. Ini hanya dia sedang membicarakan tanggal 26 Januari. Mereka tahu itu. Mereka tahu bahwa ini adalah titik lemah. Mereka tahu bagaimana mereka bisa memanfaatkannya. Seperti yang saya katakan, dia seorang Muslim. Dia tidak peduli denganmu. Dia mungkin bahkan tidak tahu tentang orang aborigin sebelum dia datang ke sini. Dia tidak peduli. Mereka hanya di sini untuk memanfaatkan itu. Hanya di sini untuk menggunakan itu. Agamanya telah melakukan lebih banyak pemerkosaan, pembunuhan, dan genosida daripada komunitas manapun. Komunis berada di urutan kedua yang cukup jauh. Dan maksud saya, jauh di urutan kedua. Tentang menjadi manusia yang memiliki perasaan yang semestinya, yang tidak akan merayakan sesuatu sambil berdiri di atas tubuh orang lain. Kamu tidak akan menerima jika ini terjadi padamu. Itulah yang dilakukan Muhammad. Orang-orang tak tahu malu. Orang-orang tak tahu malu. Ini dia bersama semua jihadis ini. Semua jihadis ini. Maaf, supaya video ini tidak terlalu panjang. Orang-orang ini tidak peduli padamu. Tolong, tolong. Apapun keluhan yang kamu punya, selesaikan sendiri. Ini urusan antara Persemakmuran Australia atau pemerintah Australia dengan kalian, dan jangan biarkan hyena oportunis ini memanfaatkan dan mengeksploitasi kalian.